Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 64. Imam itu terdiam mendengarkan keterangan Datuk Penghulu. Kemudian menoleh pada mayat Mei Mei. Kasihan gadis ini, dia meninggal sebelum sempat merasakan kebahagiaan, kata imam itu perlahan. Ya, sepanjang hidupnya, yang dia rasakan hanyalah penderitaan. Ada saat-saat di mana dia merasa bahagia, yaitu di saat dia merawat si bungsu yang sedang luka. Saya sudah mengetahui sejak lama, bahwa kedua anak muda ini saling mencintai. Ternyata ketika mereka telah saling mengetahui bahwa mereka saling mencinta, maut datang menjemput Mei Mei. Mayat Mei Mei kelihatan tetap cantik, meski wajahnya pucat. Senyum tipisnya seakan berkata bahwa dia rela pergi setelah mengetahui bahwa si bungsu juga mencintainya. Sementara si bungsu terbaring sehasta di sampingnya. Bila kita kuburkan mayat Mei Mei? Imam itu bertanya perlahan. Kalau tak ada patroli, nanti malam kita kebumikan, jawab si Datuk. Tapi siapa yang akan memandikan jenazahnya? Pak Imam, tolonglah memanggil beberapa penduduk sekitar sini. Tek Munah, Tek Niar dan Amai Zainab. Katakan pada mereka apa yang telah terjadi. Minta mereka untuk datang seperti sholat berkaum malam nanti kemari. Bawakan juga kain kapan dan bunga rampai. Juga tolong katakan pada Pak Bidin dan Pak Tamam untuk datang membantu menggali pusara. Ya, saya akan mengerjakan semua pesan Datuk. Tapi bagaimana kalau tentara Jepang yang berkeliaran itu sampai mengetahui bahwa kita berada di sini? Jika itu terjadi, hanya ada dua kemungkinan Pak Imam. Membunuh atau dibunuh. Hanya berusahalah untuk tidak menimbulkan kecurigaan. Ya, saya akan berhati-hati. Lebih baik saya turun sekarang. Ya, saya rasa juga begitu. Kalau kemari nanti tolong bawakan makanan. Ya, akan saya bawakan. Tunggulah di sini. Imam itu bergerak turun. Pada saat yang sama, si bungsu mulai sadar diri. Dia masih merasakan kepalanya berdenyut bekas dihantam Datuk Penghulu. Sebenarnya dia sudah sadar agak lama. Hanya saja dia tak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia mendengar pembicaraan terakhir antara Datuk Penghulu dengan imam itu. Ketika dia bangkit, dia terpandang pada mayat Mei Mei. Kemudian dia memandang pada Datuk Penghulu. Maafkan saya Buyung. Mei Mei berkata benar. Bukankah dia berpesan padamu, agar engkau tak mencari si Ato, tidak lagi melibatkan diri dalam perkelahian. Dia menginginkan keselamatanmu, dan dia mengharapkan itu dikala ajalnya akan datang. Tak ada salahnya engkau menuruti pesan orang yang akan meninggal dunia, apalagi orang yang amat mencintai dirimu. Si bungsu menarik nafas, lalu duduk di sisi mayat Mei Mei. Menatap wajah mayat itu diam-diam. Datuk Penghulu memperhatikan dengan sudut mata. Secara hakikat, kalian telah menjadi suami istri. Datuk Penghulu berkata perlahan. Si bungsu menoleh padanya. Ya, kalian telah sama-sama berikrar untuk jadi suami istri. Ikrar yang suci dan ikhlas itu saja sudah merupakan suatu ikatan. Meskipun belum disahkan oleh kadi dan tak ada saksi. Namun pada mulanya, dahulu kala lembaga pernikahan belum ada. Dia hanya ada setelah Islam atau agama dikenal manusia. Sebelum agama turun ke muka bumi, sebelum lembaga pernikahan seperti sekarang dikenal manusia, maka pernikahan dilangsungkan secara apa adanya, sementara yang jadi saksi bisa manusia, bisa pula tak ada saksi. Tetapi yang jadi kadinya secara hakikat adalah Tuhan. Si bungsu masih tetap diam mendengar ucapan Datuk Penghulu ini. Sementara itu, di luar hari merangkak memasuki malam. Di langit guruh terdengar menderam-deram. Angin bersuit-suit. Tanpa mereka sadari, imam yang tadi akan menikahkan si bungsu dan Mei Mei sudah cukup lama berlalu. Adalah si bungsu yang pertama menegakkan kepala. Dalam geram guruh dan suitan angin di luar surau, dalam kesepian yang kelam itu, dia merasakan sesuatu yang ganjil. Mereka sebenarnya harus merasa aman dengan guruh dan angin ribut itu. Apalagi kalau hujan sempat turun. Sebab dengan demikian Jepang yang mencari mereka tentunya menarik diri ke posnya dan mereka dengan aman bisa menguburkan jenazah Mei Mei. Kemudian dengan aman pula bisa melarikan diri dari kepungan tentara-tentara Jepang itu. Namun tidak demikian halnya dengan si bungsu. Ada firasat lain yang membuat hatinya tak enak dalam kesunyian di loteng surau kecil itu. Nalurinya yang tajam, yang terbiasa mencium mara bahaya, yang telah terlatih ketika hidup lebih dari setahun bersama binatang-binatang buas di belantara Gunung Sago, kini mencium bahaya adanya yang tersembunyi. Ada apa?
Datuk penghulu bertanya melihat perubahan air muka anak muda itu. Si bungsu tak segera menjawab. Dia masih tetap duduk di dekat mayat Mei Mei. Namun matanya berkilat aneh. Wajahnya jadi tegang. Kita terperangkap. Katanya perlahan. Datuk penghulu menegakkan kepala. Perangkap, desisnya sambil coba menangkap suara-suara yang menyelingi suitan angin dan gemuruh-guruh di luar surau. Namun dia tak menangkap suara apa-apa. Tapi dia percaya pada anak muda ini. Dia sudah beberapa kali membuktikan bahwa indera dan naluri anak muda di depannya itu amat tajam. Datuk itu segera teringat pada imam yang turun tadi. Apakah imam itu mengkhianati mereka? Ternyata Jepang itu memang mengetahui persembunyian mereka dari imam tersebut. Ketika Datuk penghulu membawa imam itu naik sore tadi, seorang penduduk pribumi yang telah lama jadi mata-mata Jepang, melihat mereka. Dia segera saja melaporkannya kepada seorang letnan yang berada tak jauh dari sana. Dan letnan itu menanti di rumah si imam. Begitu imam itu muncul di rumahnya, dia jadi terkejut. Di ruang depan rumahnya sudah berkumpul 2 anak gadisnya dan istrinya. Mereka dikawal oleh 6 orang serdadu Jepang dengan bedil dan bayonet terhunus. Nah, kini katakan cepat siapa yang ada di surau itu Pak Imam. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 65. Letnan Jepang itu segera saja buka suara begitu dia masuk. Imam itu jadi pucat, namun rasa nasionalnya yang tebal menolak untuk membuka rahasia. Tak ada siapa-siapa, di sana hanya seorang perempuan yang akan sembahyang. Apakah tak ada orang lain? Tak ada. Boleh lihat ke sana. Imam itu berkata pasti, sebab dia tahu, loteng surau itu dari bawah kelihatannya hanya terbuat dari bambu. Padahal loteng itu berlapis 2. Bahagian atasnya terbuat dari papan. Garin serta penjaga masjid lainnya tidur di sana. Jalan naik ke atas berada di bahagian belakang, tersembunyi dari pandangan orang. Letnan itu tak mengulangi pertanyaan, tapi tangannya langsung bekerja. Sebuah tamparan mendarat di pipi si imam. Demikian kuatnya tamparan itu, sehingga imam itu terpelanting dan mulutnya berdarah. Istri dan anak-anaknya terpekik dan mulai menangis. Imam itu menatap dengan penuh kebencian pada Jepang-Jepang tersebut. Jahanam, kalian takkan selamat di tangan negeri ini. Desisnya, letnan itu menggerakkan kaki. Ujung sepatunya yang keras mendarat di dagu imam tersebut. Kembali imam ini terpelanting. Kali ini giginya copot beberapa buah. Istrinya memburu dan memeluknya. Ketika anak gadisnya juga mendekat, letnan itu menyambar tangannya. Gadis itu terpekik dan meronta. Tapi letnan itu merenggut pakaiannya hingga robek. Nah, imam, bicaralah yang sebenarnya. Kalau tidak, anakmu ini akan kubawa ke kamar. Ujar letnan itu menyeringai. Imam itu melompat bangkit ingin menghantam letnan tersebut. Tapi sebuah tendangan kembali membuat dia terjajar. Baik. Kalau kau tak mau buka suara, saya akan menikmati anakmu ini. Si letnan lalu menyeret gadis berusia 16 tahun itu ke bilik. Akhirnya imam itu tak bisa berbuat lain daripada harus mengaku. Dia berharap agar kedua orang yang ada di loteng surau itu menyadari bahwa bahaya mengancam mereka. Dia berharap agar kedua mereka segera turun dan melarikan diri. Dia terpaksa mengakui bahwa kedua buronan yang dicari Jepang itu berada di loteng surau itu. Jalan ini benar-benar dia lakukan dengan sangat terpaksa. Orang tua mana yang tak menginginkan keselamatan anaknya? Si letnan memang tak jadi membawa gadis itu ke kamar. Dia memberi instruksi kepada 8 orang kempetai yang ada di luar untuk mencek kebenaran ucapan si imam. Dia juga memerintahkan untuk menangkap mereka. Kalau ternyata laporan imam ini tak benar, maka dia akan melanjutkan rencananya menyelesaikan anak gadis imam yang ada di rumah ini. Kedelapan kempetai itu segera menuju ke surau tersebut. Kedatangan mereka inilah yang dapat dirasakan oleh naluri si bungsu. Kita harus meninggalkan surau ini, kata Datuk Penghulu. Tapi bagaimana dengan Mei Mei, ujar si bungsu. Datuk Penghulu menarik nafas. Terpaksa kita tinggalkan nak, tapi yakinlah Jepang takkan menganiaya mayatnya. Kita hanya sedih tak bisa mengurus mayatnya sebagaimana yang kita kehendaki. Namun mayat akan dikuburkan, mungkin oleh Jepang, mungkin oleh penduduk yang disuruh Jepang. Percayalah, kini mari kita menghindar dari surau ini sebelum terlambat. Si bungsu menatap pada mayat Mei Mei. Tanpa dapat dia tahan, air matanya mengenang di pelupuk matanya. Semasa hidupmu, kita jarang bersama. Ketika engkau meninggal pun,
aku terpaksa meninggalkan jasadmu. Kita memang orang-orang yang bernasib malang Mei Mei. Kudoakan semoga engkau bahagia di tempatmu yang baru, jika di dunia jasadmu menderita, semoga Tuhan menempatkan rohmu di tempat yang bahagia. Dan aku yakin, Tuhan akan menempatkanmu di sana. Selamat tinggal sayang. Dia menunduk, mencium kening mayat yang mulai mendingin itu. Kemudian dengan mengeraskan hatinya, dia tegak. Kita berangkat, katanya pada Datuk Penghulu. Datuk Penghulu sendiri merasakan matanya basah melihat kedua anak muda ini. Mei Mei anakku, maafkan kami tak bisa menyelenggarakan jenazahmu. Hanya Tuhan yang tahu bahwa kami benar-benar menyayangimu. Tinggallah nak, ujarnya perlahan. Kemudian mereka mulai menuruni jenjang yang menuju ke belakang surau. Gerimis menyambut mereka begitu menjejakkan kaki di tanah. Mereka sudah dekat, si bungsu berbisik. Datuk Penghulu bergegas membawa si bungsu ke dekat sebuah tebat di belakang surau. Dia hafal betul dengan situasi surau ini. Sebab dia termasuk salah seorang yang membuat surau itu. Derap sepatu Kempetai terdengar memasuki surau ketika datuk tersebut mulai memasuki tebat. Masuklah, katanya pada si bungsu. Si bungsu tak banyak tanya. Dia segera masuk. Tebat itu cukup dalam. Mereka bisa menyelam. Di arah batang pisang itu, di bawahnya ada terowongan yang tembus ke sungai kecil di balik hutan bambu sana. Kita akan keluar persis di belakang rumah imam tadi. Kita bisa menyelami terowongan itu. Cukup lama, salah-salah bisa kehabisan nafas sebelum sampai ke sungai belakang bambu itu. Dan jika kita sampai kehabisan nafas, maka mayat kita akan tersangkut dalam terowongan. Ayo mulai menyelam masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 66. Datuk itu memang mulai membenamkan diri. Saat itu seorang Kempetai telah sampai ke loteng dan berteriak pada temannya di bawah. Jepang-Jepang itu mulai mencari ke belakang surau. Sesaat sebelum mereka muncul, si bungsu telah membenamkan diri dan mulai menuju terowongan yang dimaksud Datuk Penghulu. Terowongan air itu melintasi sebuah tanggul sebelum sampai ke sebuah sungai kecil. Cukup lama si bungsu menahan nafas dan berenang mengikuti arus air, kemudian dia merasa melayang-layang. Dia menjangkau tangannya ke atas. Ketika dirasanya tak ada langit-langit yang menghalangi, dia lalu muncul. Lekaslah, ujar Datuk Penghulu yang telah tegak di tebing, dan mulai melangkah. Yang kelihatan lampu sedikit itu rumah imam tadi. Datuk Penghulu berkata sambil menunjuk ke belakang. Di rumah imam itu letnan yang tadi memegang anak gadis si imam masih duduk di kursi. Sementara di lantai, duduk imam yang berlumuran darah itu bersama-sama istrinya. Di luar hujan gerimisan turun. Mata letnan itu menyambar dengan kilatan birahi ke tubuh anak imam itu. Gadis itu punggungnya kelihatan jelas karena bajunya robek. Letnan itu beberapa kali menelan ludahnya. Pinggul gadis itu merangsang birahinya. Dan tiba-tiba dia memberi isyarat pada seorang prajurit yang menjaga. Prajurit itu mendekat. Mereka berbisik. Kemudian si letnan bangkit. Dan menyambar tangan gadis itu. Tuan telah berjanji tidak mengganggu kami. Titik, titik, titik. Imam itu berkata. Tapi letnan itu nyengir seperti iblis. Dia tetap menarik tangan gadis yang meronta-ronta itu. Tapi apalah dayanya. Letnan itu terlalu kuat baginya. Dalam 2 kali renggut dia sudah sampai ke pintu bilik. Gadis ini berteriak, ayahnya bangkit akan menolong anaknya. Tapi ketiga prajurit lainnya sudah siap sejak tadi. Dengan sebuah pukulan popor bedil imam itu terkulai. Istrinya terpekik memeluknya. Sementara gadis itu dengan masih memekik-mekik diseret ke bilik orang tuanya. 20 depa dari rumah itu, si bungsu dan Datuk Penghulu yang baru saja keluar dari sungai, telah melangkahkan kaki untuk memulai pelarian mereka. Jadi tertegun. Mereka seperti mendengar pekik perempuan. Pekik itu juga terdengar oleh beberapa penduduk yang rumahnya berdekatan dengan rumah Datuk Penghulu. Namun tak seorang pun di antara para lelaki yang ada di sekitar itu yang berani memberikan pertolongan. Mereka semua mengetahui bahwa di rumah Datuk itu ada Kempetai. Dan bila ada perempuan memekik, itu bisa disadari apa artinya. Tak ada yang berani menolong. Sebab pertolongan berarti melawan Jepang. Dan melawan Jepang artinya cabut kuku atau dibunuh. Nah, daripada mencari susah lebih baik diam di rumah. Itu lebih selamat. Bikin apa cari penyakit, pikir mereka. Tapi tak demikian halnya dengan si bungsu dan Datuk Penghulu. Hampir bersamaan, mereka yang sedianya akan melarikan diri itu,
pada mengayunkan langkah panjang ke ruang imam tersebut. Mereka sadar, jika mereka kelihatan oleh Jepang, itu artinya maut mengintai. Tapi menyadari bahwa ada orang lain yang butuh pertolongan, mereka melupakan bahaya yang mengancam diri mereka sendiri. Mereka segera mencapai belukar di pinggir rumah itu. Pekik dan tangis masih terdengar dari dalam. Ada 3 orang di luar, si bungsu berbisik. Lalu seperti sudah bermufakat, tiba-tiba saja mereka meloncat ke depan. Ketiga serdadu Jepang yang tegak di bawah cucuran atap itu, yang berteduh dari gerimis, terkejut melihat kehadiran mereka yang amat tiba-tiba. Yang seorang berniat membentak, tapi suaranya hanya sampai di tenggorokan. Kerampangnya kena tendang datuk penghulu. Kemudian sebuah tinju mendarat di jantungnya. Dia terjajar, mati. Yang 2 lagi mengangkat bedil. Namun bedil itu tak pernah meletus. Sebuah sinar halus melesat amat cepat. Dan tahu-tahu yang satu lehernya hampir putus, yang satu lagi dadanya terburai. Mereka mati tanpa sempat mengeluh. Dan tak sempat pula mengetahui apa yang menjadi malaikat maut yang merenggut nyawa mereka demikian cepatnya. Dan si bungsu menyisipkan kembali samurainya. Datuk penghulu memberi isyarat. Si bungsu mengangguk. Di dalam bilik si letnan tadi sudah merenggut seluruh pakaian anak gadis imam itu. Gadis malang itu tegak di sudut ruangan dengan tubuh menggigil tanpa pakaian secabik pun. Kempetai itu menjilat bibir dan meneguk liurnya beberapa kali melihat tubuh montok gadis itu. Hah, bagus si badaan, katanya seperti orang menggigil. Dan dalam gigilannya itu dia membuka pula pakaiannya sendiri. Kemudian mendekat pada si gadis. Gadis itu tak kuasa lagi memekik. Dia menutupi wajahnya. Dan tiba-tiba dia terkulai pingsan saking ngeri dan malunya. Tubuhnya yang terkulai cepat disambut oleh Jepang itu. Kemudian menghempaskannya ke pembaringan. Saat itulah jendela kamar itu pecah dihantam dari luar. Seiring dengan masuknya papan pecahan jendela, sesosok tubuh berpakaian serba hitam tiba-tiba saja sudah tegak dalam kamar itu. Dia adalah datuk penghulu yang masuk dengan meloncat menerjang jendela kamar Kempetai itu tertegun. Tapi itulah tegunnya yang terakhir. Itulah kesempatan baginya untuk tertegun semasa hidupnya, sebab setelah itu dengan penuh kebencian pukulan datuk penghulu menghujam ke arah jantungnya. Dia berusaha untuk mengelak dengan mempergunakan tangkisan karate. Namun datuk itu sudah sampai ke puncak berangnya. Begitu tangannya ditangkis, tangan yang menangkis itu dia tangkap. Kemudian dengan sebuah pelintiran yang telak, tubuh Jepang itu terjerembab ke tanah. Saat berikutnya, dengan masih memegang tangan kanan Jepang itu, kaki datuk penghulu menghujam ke bawah. Hujaman pertama membuat tulang leher Jepang itu berderak. Kemudian hentakan kedua adalah hentakan tumit ke hulu hati. Jantung dan hati Jepang itu pecah oleh jurus hentak aluh yang dipergunakan oleh datuk tadi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Henrik, bagian 67. Pada saat datuk itu menjebol jendela, saat itu pula si bungsu membuka pintu depan. Kemudian dia berdiri 2 depa dari ketiga Jepang yang mengawasi imam dan istrinya itu. Semula mereka tak acuh, menyangka bahwa yang hadir itu adalah temannya yang tadi keluar. Tapi begitu mendengar jendela dijebol, mereka terkejut. Dan ketika diperhatikan, ternyata yang tegak dekat pintu adalah pemuda yang mereka cari-cari. Bagero ini dia ini, yang seorang memekik saking kagetnya. Serentak mereka mengangkat bedil. 3 letusan bergema mengoyak kesunyian. Tapi saat si bungsu sudah mempergunakan loncat tupainya yang tangguh itu, tubuhnya bergulingan ke depan sesaat sebelum ketiga bedil itu menyalak. Dalam saat seperti itu, tak ada kalimat yang bisa menggambarkan kecepatan anak muda itu mempergunakan samurainya yang tangguh itu. Dia mempergunakannya tak tanggung-tanggung. Dia baru saja kematian kekasih. Gadis Cina yang dicintainya sepenuh hati. Mati karena ditembak dan diperkosa Jepang malam kemarin. Gadis itu meninggal di depannya hanya beberapa detik sebelum mereka mengucapkan ijab kabul di depan kadi karenanya, dalam berang dan dendamnya yang amat sangat menyala-nyala, dia menebaskan samurai di tangannya dengan tak tanggung-tanggung pula. Hanya sekali tabas, ketiga kepala Kempetai itu putus sebelum ketiga tubuh mereka jatuh memecah lantai, sekali lagi samurai di tangan anak muda itu bekerja. Tubuh mereka terpotong 2 persis di tentang dada. Bungsu jangan menganiaya mayat, suara datuk penghulu yang telah tegak di pintu bilik menyadarkan anak muda ini dari gejolak dendam dan amarahnya. Dia tertegun.
Wajahnya yang semula tegang menakutkan dengan sinar mata berkilat, lambat-lambat biasa kembali. Dia menatap kepala dan potongan tubuh serta darah yang berceceran di lantai. Kemudian menunduk, kemudian lambat-lambat menyarungkan kembali samurainya. Istri imam itu dan anak gadisnya yang kecil terdiam. Imam itu yang lambat-lambat menyadari apa yang terjadi, juga tak bisa bicara. Mereka sudah lama mengenal anak muda ini, karena dia selalu bepergian dengan datuk penghulu. Ada orang yang berbisik-bisik, bahwa anak muda ini sangat mahir memakai samurai. Dan konon kabarnya sudah puluhan Jepang dia bunuh ketika masih di Payakumbuh. Namun itu hanya mereka dengar dari bisik-bisik. Bahkan ketika malam tadi banyak Jepang yang mati di bekas rumah datuk penghulu. Kemudian ditemukan pula mayat yang berkeping-keping bersama ledakan di truk dekat jalan. Banyak orang yang menduga itu adalah pembalasan datuk penghulu dan si bungsu. Tapi mereka belum juga percaya bahwa anak muda yang pendiam dengan wajah dan sinar mata murung ini adalah seorang perkasa begini. Kini, ketika hal itu berlangsung di hadapan mereka, mereka bukan hanya ternganga tak percaya. Tapi lebih dari itu, mereka merasa kejadian ini terlalu hebat dalam kehidupan mereka. Sesuatu yang amat luar biasa. Sesuatu yang tak pernah mereka impikan akan bertemu dalam kehidupan mereka. Seorang anak Minang, pribumi yang terjajah, yang selalu ditekan dan dianggap sampah, kini di hadapan mereka menghajar Jepang-Jepang yang laknat itu. Tidak hanya sekedar menghajar, melainkan melakukan pembalasan yang luar biasa. Tak pernah terbayangkan, tak pernah terfikirkan. Istri imam itu bangkit menuju kamar, melihat anak gadisnya yang sudah diselimuti dengan kain panjang. Sementara di lantai terbujur mayat letnan yang tadi akan melaknati tubuh anaknya itu. Anakmu selamat Pak Imam, titik, titik, titik petik 2. Datuk penghulu berkata perlahan. Imam itu tiba-tiba bangkit. Dia teringat sesuatu. Di luar masih ada 3 orang kempetai lagi. Titik, titik, titik. Katanya perlahan dengan wajah cemas. Jangan khawatir, mereka telah diselesaikan. Titik, titik petik 2. Imam itu menarik nafas. Kemudian perlahan dia berkata, maafkan saya Datuk, bungsu, saya telah mengkhianati kalian. Sayalah yang mengatakan pada mereka tempat persembunyian kalian. Jangan dipikirkan Pak Imam. Pak Imam tak pernah mengkhianati kami. Kami dapat menerka apa yang terjadi. Mereka pasti sudah di rumah ini ketika Pak Imam baru keluar dari surau itu. Dan peristiwa selanjutnya dapat diterka. Mereka memaksa Pak Imam untuk membuka rahasia. Kalau tidak anak istri Pak Imam akan mereka nodai. Kami bisa menerka hal itu. Karena memang demikian watak tentara pendudukan, dimanapun. Nah, kini kami harus pergi. Saya rasa Pak Imam tak usah takut, nantikan saja kempetai yang ke surau itu di sini. Kalau mereka kembali, katakan kami yang membantai teman-teman mereka. Dan katakan bahwa kami juga mencari mereka. Titik, 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 titik petik 2. Tapi, titik, apakah mereka takkan mempersusah kami? Titik, titik tanda tanya petik 2. Mereka akan sibuk mencari yang membunuh tentara mereka daripada sekedar mempersusah Bapak. Ujar si bungsu sambil mengangguk pada imam itu, kemudian pada istrinya. Dan ketika akan melangkah dia teringat sesuatu. Pak Imam, mayat Mei-Mei kami tinggalkan di surau. Kalau tidak akan menyusahkan Bapak, mohon Bapak selenggarakan mayat itu. Kami harus segera berlalu dari sini. Titik, titik, titik petik 2. Saya akan mengurusnya bungsu. Saya akan mengurusnya. Percayalah, terima kasih atas bantuanmu menyelamatkan keluarga saya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 68. Kedua orang itu segera lenyap ke dalam hujan yang telah menggantikan gerimis. Tak lama setelah mereka pergi, ke-8 serdadu Jepang yang dikirim untuk menangkap mereka di surau itu juga tiba di sana. Mereka menjadi menggigil melihat tubuh teman-teman mereka kena cencang. Mereka segera melaporkan ke markas. Kemudian imam itu serta anak istrinya juga dibawa ke markas besar Jepang di Panorama. Untung bagi imam ini, di markas itu dia ditanya langsung oleh Shoso, Mayor Jenderal Fujiyama Taicho, Komandan Divisi, dan Panglima tertinggi pasukan Jepang di Sumatera. Dia baru saja naik pangkat dari Taisa, Kolonel, ke Mayor Jenderal. Imam itu beruntung karena Fujiyama terkenal sebagai tentara sejati. Dialah yang telah menekan Shosa, Mayor Saburo Matsuyama untuk pensiun karena telah membunuh banyak pribumi di Si 7 Ladang Laweh.
Di antaranya orang tua si bungsu. Dan setelah Saburo meminta pensiun dalam usia yang belum pantas untuk pensiun, Fujiyama kembali menekannya untuk kembali ke Jepang. Fujiyama tak senang pada tentara yang menindas rakyat. Dia datang memang untuk menjajah. Tetapi penjajahan dalam arti kemiliteran yang dianut Fujiyama adalah penjajahan di bidang politik, ekonomi, dan pertahanan. Menurut doktrin tentara, rakyat negara yang terjajah tetap saja sebagai manusia yang harus dihormati. Kalau ada permusuhan, maka yang bermusuhan adalah tentara dan pemimpin kedua negara. Bukan tentara dengan rakyat, kecuali rakyat yang mengorganisir perlawanan. Kalau hanya rakyat biasa, maka hak mereka harus dihormati. Inilah perbedaan yang sangat menyolok antara komandan divisi yang berkedudukan di Bukit Tinggi ini dengan sebagian besar perwiranya. Kini dialah yang menanyai langsung imam itu. Imam itu menceritakan seluruh peristiwa itu. Dimulai dari dimintanya dia untuk menikahkan Mei Mei dengan si bungsu. Kemudian diceritakannya pula bahwa gadis itu meninggal sesaat sebelum membacakan ijab kabul. Kenapa dia meninggal? Tanda tanya petik 2. Fujiyama memotong. Ditembak dan diperkosa bergantian oleh. Ucapan imam itu berhenti. Dia tak berani melanjutkan bicaranya. Siapa yang menembak dan memperkosanya? Katakan, jangan takut. Kabarnya anggota pasukan Tuan yang datang ke rumah Datuk Penghulu itu untuk menangkap Datuk itu. Tapi yang mereka temui hanyalah istri Datuk itu, si Upik anaknya dan Mei Mei. Siapa itu Mei Mei? Tanda tanya petik 2. Gadis yang akan menikah dengan si bungsu itu. Namanya seperti nama Cina. Benar, dia memang anak Cina, tapi dia telah masuk Islam. Hidupnya penuh penderitaan. Dia ditolong oleh si bungsu dan diakui anak oleh Datuk Penghulu. Fujiyama mengangguk-angguk. Teruskan ceritamu Pak Imam. Setelah Mei Mei meninggal, saya diminta Datuk mencari orang untuk menguburkannya. Tapi di rumah saya, telah menanti 6 orang serdadu Tuan. Saya disiksa untuk mengatakan di mana kedua orang itu bersembunyi. Ketika saya tak mau mengatakan, anak saya akan diperkosa. Akhirnya saya katakan juga bahwa kedua orang itu bersembunyi di loteng surau. Saya katakan setelah letnan itu berjanji takkan mengganggu anak dan istri saya. Tapi begitu anak buahnya pergi ke surau itu, dia menendang saya hingga rubuh kemudian menyeret anak saya ke kamar. Dan, saya tak tahu lagi sampai si bungsu dan Datuk itu membunuh mereka semua. Komandan tertinggi bala tentara Jepang itu menjadi merah mukanya. Dia memanggil komandan intelijen, kemudian memerintahkan untuk membebaskan imam anak beranak. Diiringi dengan perintah untuk jangan mengganggu imam itu. Dan dengan marah pula dia memerintahkan untuk menangkap komandan Kempetai kota itu. Komandan Kempetai itu berpangkat Shosa, mayor, bernama Akiwara. Telah saya katakan bahwa engkau harus mengawasi dengan ketat tingkah laku tentara Jepang yang ada di kota ini. Tentara tidak untuk ditakuti rakyat. Tentara harus dihormati dan disegani. Dan rakyat tak akan menyegani dan menghormati tentara kalau tentara itu sendiri kelakuannya tidak terhormat. Saya sudah mendapat laporan tentang banyak perbuatan jahanam yang dilakukan oleh tentara dalam wilayah garnizon yang engkau bawahi. Bahkan Kempetai sendiri yang seharusnya menjaga disiplin itu, berkelakuan demikian pula. Dan saya mendengar pula tentang banyaknya korban jatuh di pihak tentara Jepang karena tak mampu menangkap hanya 2 orang penduduk pribumi. Untuk itu semua, engkau saya penjarakan 6 bulan, dan kedudukanmu digantikan oleh Tai, Kapten. Imamura dari Padang Panjang, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 69. Tak ada kata yang bisa diucapkan oleh Shosa Akiwara mendengar putusan komandan tertingginya itu. Dia hanya tegak dengan sikap sempurna. Kemudian di akhir perintah komandannya itu dia membungkuk dan berseru, "Hai." Namun akhirnya, Mayor Jenderal Fujiyama itu tersingkir juga dari jabatannya sebagai komandan tertinggi bala tentara Kekaisaran Jepang di Sumatera. Disiplin dan hati bersih dalam ketentaraan yang dia anut, yaitu sikap yang dia terima tatkala mula pertama bala tentara Kekaisaran Tenno-Heika didirikan, bersumber pada ajaran-ajaran Buddha, dianggap tak cocok untuk tentara pendudukan. Tak cocok bagi kebanyakan perwira-perwira bawahannya. Memang ada beberapa perwira tinggi yang sependapat dengan dia. Tetapi sebagaimana jamaknya dalam tubuh ketentaraan, perwira-perwira senior selalu dianggap makin lama makin tak mengikuti zaman. Tak mengikuti perkembangan dan tak sesuai lagi untuk hal-hal yang praktis. Dengan segala cara mereka disingkirkan. Dengan halus maupun kasar,
Itulah yang dialami oleh Jenderal Fujiyama. Namun satu hal yang pasti, dia dianggap sebagai prototip tentara sejati, yang melandaskan setiap tindakan pada sikap satria. Si Bungsu dan Datuk Penghulu lenyap tak berbekas. Meski Komandan Kempetai untuk Garnizon Bukit Tinggi ditahan dan dicopot, namun Fujiyama tetap memerintahkan untuk mencari dan menangkap kedua orang pelarian itu. Mata-mata disebar, tidak hanya mata-mata dari kalangan militer Jepang, juga mata-mata dari kalangan pribumi yang bersedia bekerja untuk fasis tersebut. Perintah itu telah membuat penjagaan diperketat di mana-mana, dan itu menyebabkan beberapa rencana yang telah disusun oleh para pejuang bawah tanah Indonesia jadi berubah. Dirubah sebab kewaspadaan yang sangat ditingkatkan oleh Jepang. Hal ini membuat beberapa pemimpin perjuangan bawah tanah Indonesia menjadi tidak senang. Datuk Penghulu dan Si Bungsu dipanggil ke sebuah markas yang tersembunyi di Birugo, mereka seperti diadili. Datuk Penghulu duduk bersebelahan dengan Si Bungsu, sementara di depan mereka, duduk 6 orang lelaki. Di luar, di tempat yang tak kelihatan tak kurang setengah lusin lelaki saling berjaga-jaga terhadap sergapan serdadu Jepang. Sebab yang ada di dalam rumah itu beberapa orang di antaranya adalah pucuk pimpinan pergerakan kemerdekaan Indonesia di Sumatera Barat. Datuk sengaja kami panggil beserta Si Bungsu, yang duduk di tengah memakai baju putih mulai bicara. Datuk Penghulu hanya diam. Adapun yang ingin kami bicarakan adalah sepak terjang Datuk dan Si Bungsu bulan ini. Kegaduhan dan pembunuhan yang Datuk lakukan bersama Si Bungsu telah menyebabkan rencana kita gagal. Dan itu sangat merugikan perjuangan kita. Kami ingin meminta pertanggungjawaban Datuk. Kenapa Datuk sampai melanggar perjanjian yang telah kita buat? Semua terdiam menanti jawaban Datuk Penghulu. Jawablah Datuk. Seorang lelaki yang pakai baju kuning bicara. Suara lelaki itu perlahan saja, tapi di dalamnya jelas tergambar adanya nada tekanan. Datuk Penghulu menatap mereka. Apa yang harus kujawab untuk kalian? Katanya datar. Dengan menyebut kata kalian jelas ada nada menentang dari Datuk itu. Hal itu menyebabkan suasana kurang enak di antara yang hadir. Yang harus Datuk jawab adalah, kenapa Datuk bertindak sendiri-sendiri? Datuk telah mulai menyerang Jepang sebelum ada perintah. Dan itu mengacaukan rencana yang telah kita susun berbulan-bulan. Saya rasa tak pernah ada larangan atau ketentuan untuk tak melakukan serangan. Secara tertulis memang tidak. Tapi dalam kemiliteran, segala tindakan harus dengan satu komando. Sebagai perwira intelijen, Datuk telah melanggar ketentuan itu. Apakah saya harus membiarkan anak istri saya diperkosa kemudian dibunuh tanpa membalas? Datuk harus berpikir secara nasional, kita berjuang bukan untuk membela kepentingan keluarga atau pribadi. Kita berjuang untuk negara dan bangsa. Ya, tuan-tuan bisa berkata begitu karena tuan-tuan belum merasakan apa yang saya rasakan. Datuk itu mulai meninggikan suaranya. Apakah hanya karena emosi pribadi Datuk bersedia mengorbankan tujuan yang besar? Tuan-tuan harus memisahkan mana yang pribadi, mana yang tujuan bersama. Titik petik 2. Bukan kami yang harus memisahkan, tapi Datuk, suara mereka terputus ketika Si Bungsu tiba-tiba tegak. Dia melangkah keluar. Bungsu, lelaki yang tadi membuka rapat itu memanggil. Si Bungsu membalikkan badan. Dia menunggu orang itu bicara. Tapi karena lelaki itu tak juga bicara, dia berbalik lagi. Tapi kembali terhenti ketika lelaki itu berkata, tunggu. Tuan bicara pada saya? Tanyanya. Ya, saya bicara padamu. Titik petik 2. Nama saya Bungsu. Bukan tunggu. Ada apa maka saya tuan cegah keluar? Tanda tanya petik 2. Persoalan ini juga menyangkut diri saudara. Diri saya? Si Bungsu merasa heran. Ya, sepak terjang saudara merugikan rencana kami. Rencana yang mana? Rencana penyergapan kami terhadap beberapa markas Jepang. Si Bungsu tersenyum tipis. Kemudian berbalik menghadap tepat-tepat pada keenam lelaki itu. Dan ketika dia bicara, suaranya terdengar mendesis tajam. Saya tidak punya sangkut paut dengan rencana tuan-tuan. Saya tak punya sangkut paut dengan kemerdekaan atau kebebasan yang tuan inginkan. Saya bukan pejuang, dan saya berhak berbuat sekehendak saya. Sahabat Si Binuang Channel, novel bersambung ke bagian 70.